Proses pengambilan keputusan konsumen atau consumer decision making process. Ketika kita mempelajari perilaku konsumen atau consumer behavior, kita ingin mengetahui bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Di sini kita mempelajari proses pengambilan keputusan konsumen atau consumer decision making process. Apakah kamu tahu proses pembuatan keputusan konsumen untuk mengetahui bagaimana seorang konsumen membuat keputusan membeli? Saya haus, minum dulu yuk. Iya, saya haus juga nih. Tadi kamu bilang, saya haus. Di mana saya haus itu adalah bagian dari proses pembuatan keputusan konsumen atau proses pembuatan keputusan pembelian konsumen. Di mana saya haus tersebut termasuk di dalam need recognition, yaitu tahap pertama dari proses pembuatan keputusan pembelian konsumen. Tahapan proses keputusan pembelian konsumen atau proses pengambilan keputusan konsumen atau dalam bahasa Inggrisnya stages in the consumer's purchasing or buying process or consumer's decision making process terdiri dari 6 tahapan, yaitu tahap pertama need recognition atau tahap di mana seorang konsumen sadar akan adanya keperluan atau kebutuhan. Tahap kedua yaitu information search or search for product information atau tahap pencarian informasi atau pencarian informasi mengenai suatu produk tertentu yang dibutuhkan atau diinginkannya. Tahap ketiga yaitu collect and evaluate alternatives or product evaluation, yaitu penilaian dan pemilihan alternatif di mana seorang konsumen mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai pilihan alternatif. Tahap keempat yaitu buy or product choice and purchase, yaitu tahap di mana seorang konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli atau buy suatu produk barang atau jasa tertentu. Tahap kelima yaitu post-purchase use and evaluation of product atau perilaku setelah pembelian suatu produk barang atau jasa tertentu. Yang terakhir, tahap keenam yaitu disposal of the product atau pembuangan produk di mana pada tahap ini konsumen memutuskan sangat menyukai minuman tertentu sehingga mungkin membeli lagi atau dengan versi yang lebih meningkat, atau ia membuangnya memberikannya kepada orang lain seperti kolega, keluarga, teman, atau mungkin juga ia menjualnya. Pada tahap pertama, proses keputusan pembelian konsumen atau first stage in the consumer's purchasing process, yaitu need recognition atau sadar akan adanya keperluan atau kebutuhan atau keinginan, di mana seorang konsumen tertentu menganalisa keinginan dan kebutuhan atau sadar ia sedang ingin atau perlu sesuatu. Need recognition. Contohnya di mana ketika kita atau saya memerlukan minuman karena kita atau saya sedang haus. Tahap kedua yaitu information search atau search for product information atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tahap pencarian informasi di mana seorang konsumen tertentu mencari informasi mengenai produk tertentu yang dibutuhkan atau diinginkannya. Di mana contohnya yaitu ketika kita mencari minuman dari mesin ini atau dari online atau dari mesin kopi atau dari mesin dispenser dan lain sebagainya, karena kita ingin memenuhi kebutuhan atau keperluan atau keinginan kita untuk meminum minuman tertentu karena sedang haus. Tahap ketiga proses pembuatan keputusan pembelian konsumen yaitu collect and evaluate alternatives or product evaluation, yaitu penilaian dan pemilihan alternatif di mana seorang konsumen mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai pilihan alternatif. Contohnya, ketika kita berpikir dan mengumpulkan berbagai jenis minuman apa yang kira-kira dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Apakah kita ingin atau perlu minum kopi, atau teh botol, atau aqua, atau air mineral, atau mungkin membeli minuman jus online saja. Tahap keempat, yaitu buy or product choice and purchase, yaitu tahap di mana seorang konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli or buy suatu produk, barang, atau jasa tertentu setelah ia mencari berbagai informasi mengenai produk tertentu yang dibutuhkan atau diinginkannya itu. Contohnya yaitu, saya pilih teh botol.
Tahap yang kelima dari proses keputusan pembelian konsumen yaitu post-purchase use and evaluation of product atau perilaku sesudah pembelian atau post-buy evaluation. Contohnya di mana ketika kita membeli teh botol tadi, apakah teh botol itu benar-benar sesuatu minuman yang enak sesuai selera kita dan aman untuk tubuh kita atau tidak? Dan apakah orang-orang yang lain katakan mengenai keputusan kita dalam meminum minuman tersebut? Dan pada tahap terakhir atau tahap ke-6 proses keputusan pembelian konsumen, yaitu pembuangan produk atau disposal of the product. Pada tahap ini, kita memutuskan bahwa kita sangat menyukai minuman tersebut sehingga kita mungkin membeli lagi atau dengan versi yang lebih meningkat. Atau bisa juga kita membuangnya atau memberikannya kepada orang lain seperti kolega, keluarga, teman, atau bisa juga kita mungkin menjualnya. Jadi, kesimpulannya ada 3 poin penting yang perlu kita ingat sebagai tenaga pemasaran atau sebagai pemasar, yaitu yang pertama, pemasar perlu memahami proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, pemasar atau tenaga pemasaran perlu memperhatikan bahwa konsumen menyukai kategori, bukan merek. Itu sebabnya konsumen memikirkan pertama kali kategori dari produk tertentu terlebih dahulu, baru kemudian konsumen memikirkan yang kedua, mereknya. Hal ketiga yang perlu diperhatikan oleh tenaga pemasaran adalah pemasar juga harus fokus pertama kali pada penciptaan kategori, baru kemudian fokus keduanya pada mereknya. Jadi proses pembuatan keputusan konsumen atau consumer decision making process dipelajari ketika mempelajari konsep dasar perilaku konsumen dan model keputusan konsumen dalam studi perilaku konsumen atau consumer behavior dan strategi pemasaran atau marketing strategi. Terima kasih telah menonton video kami. Like, subscribe, dan share video kami. Sampai bertemu lagi.